Hai, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam pertemuan Minggu Sembahyang Pelayanan Wanita Wilayah 10 untuk hari yang keempat. Pada hari ini, Minggu Sembahyang Pelayanan Wanita Wilayah 10 akan dipimpin oleh wakil anggota Gereja Lumat Beaufort dan juga Gereja Kuala Penyu. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, saya akan memperkenalkan para petugas yang akan mengambil bahagian. Bagi pemimpin acara akan dipimpin oleh saya sendiri, iaitu Eknisa Chong. Doa pembuka pula akan dilayangkan oleh Puan Raima Sumping. Lagu istimewa dan info kesihatan akan dibawa oleh Puan Nestella Jasman, manakala penyampai pelajaran akan disampaikan oleh Mrs. Pastor kita, yaitu Mrs. Leani Baging, dengan tajuk pelajarannya ialah Kasih yang Tepat. Untuk doa penutup pula akan dilayangkan oleh Cik Dina Kristidius. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam keadaan surga, pada malam ini kami berterima kasih di atas pelindungan-Mu sehingga kami dapat belajar firman-Mu melalui Alkitab dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga di atas pelibatan-Mu pada malam ini, di atas pelayanan kami ini, supaya kami dapat terus menikmati kekurniaan yang Tuhan telah berikan. Dan terima kasih Engkau telah mendengar doa ini. Semua ini diserahkan dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin.
Tajuk info kesehatan pada hari ini, insomnia dan cara mengatasi. Tidur merupakan proses pemulihan tubuh setelah beraktivitas sepanjang hari. Karena itu, tidur adalah penting pada kehidupan manusia dan setiap gangguan yang terjadi pada saat tidur akan mengganggu kesehatan. Apakah insomnia? Insomnia adalah perasaan subjektif di mana seorang itu merasakan bahwa dia kekurangan tidur, rasa tidak puas, dan masih merasa letih walaupun telah mendapat peluang untuk tidur dengan secukupnya. Biasanya, insomnia ini berlaku di kalangan warga emas, disebabkan perubahan pada hormon badan dan penurunan fungsi otak untuk menerima signal yang seseorang itu sebenarnya sudah penat. Tempo pada tidur yang disyorkan adalah mengikut kategori umur seseorang, seperti bayi memerlukan 16 hingga 18 jam sehari. Kanak-kanak tadika memerlukan 11 hingga 12 jam sehari. Kanak-kanak sekolah 10 jam. Remaja 9 hingga 10 jam. Manakala dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam sehari. Walau bagaimanapun, tanda tidur yang mencukupi adalah apabila seseorang itu bangun dari tidur dan merasa bertenaga dan puas. Ada 3 jenis insomnia. Pertama, insomnia sementara, berlangsung untuk beberapa hari. Kedua, insomnia jangka pendek, berlangsung daripada beberapa hari sehingga 3 minggu. Ketiga, insomnia kronik, berlangsung daripada beberapa bulan sehingga beberapa tahun. Tanda-tanda insomnia: sukar untuk mula tidur, bertambahnya masa tidur yang tidak nyenyak, kerap terjaga lebih awal daripada masa bangun biasa, dan merasa letih atau mengantuk di waktu siang dan menyebabkan kerap tidur di siang hari. Kesan dan tidur yang terganggu: letih fisikal dan mental, resah dan panas baran, peningkatan kepada risiko kemalangan, kemerosotan keupayaan, ingatan, perhatian dan prestasi aktiviti harian, dan juga peningkatan kadar kematian. Sebab-sebab insomnia adalah: pertama, masalah psikologi seperti stres, masalah kesehatan, perubatan, pengambilan obat-obatan, dan sering tidur pada waktu siang, makan berat pada lewat malam, pengambilan kafein, alkohol, dan nikotin, lanjut usia, dan juga disebabkan aktiviti lewat malam. Cara untuk mengatasi insomnia: nasihat untuk amalan tidur yang baik adalah seperti berikut. Mengamalkan waktu tidur dan waktu bangun tidur yang tetap. Kurangkan tidur waktu siang. Melakukan senaman harian tetapi elak daripada waktu berdekatan dengan masa tidur. Gunakan tempat tidur untuk tidur atau seks sahaja. Jangan membaca atau menonton televisyen di tempat tidur. Jangan makan malam yang terlalu berat sebelum tidur. Amalkan amalan tetap sebelum tidur, contoh berus gigi dan basuh muka. Memakai pakaian yang selesa semasa tidur, mendapat pendedahan kepada cahaya yang mencukupi pada siang hari, minum air sebelum tidur, dan jangan ambil minuman berkafein. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dari dokter jika masalah insomnia ini berlanjutan. Tidur awal dan bangun awal membuatkan Anda sehat, kaya, dan bijak. Pastikan Anda mendapat tidur yang mencukupi setiap malam. Dengan tidur yang mencukupi, Anda akan mendapati bahwa Anda lebih gembira dan produktif pada hari berikutnya.
Salam sejahtera kepada kita semuanya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya yakin pada hari ini kita semua berbahagia, bukan? Tajuk pelajaran saya pada hari ini adalah yang kasih yang tepat. Kasih adalah satu pembicaraan yang hangat pada bulan Februari. Karena bulan Februari tanggal 14, dunia merayakan Hari Valentine atau dalam bahasa Malaysia disebut Hari Kasih Sayang. Khususnya bagi anak muda, mereka biasanya akan mengirimkan surat atau kad Valentine kepada seseorang yang sangat istimewa baginya atau juga pada sahabatnya. Kasih adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dunia pada saat ini sudah mulai kehilangan kasih. Ini boleh kita lihat dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Dan di antaranya diberitakan tentang kekejaman-kekejaman manusia yang hidup sekarang ini. Hanya kerana masalah wang, harta, kedudukan menyebabkan nyawa melayang dan lain-lain lagi. Kasih pada manusia zaman ini sudah dingin sekali. Dan ini merupakan tanda akhir zaman. Seperti yang dituliskan dalam Matius 24 ayat 12. Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih adalah yang sangat penting dan besar dalam ayat inti. Kita dikatakan bahwa 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga-tiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita boleh baca Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 3. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada beberapa contoh kasih yang tidak tepat. Kasih kurang tepat. Pertama, kasih yang bersifat memiliki. Biasanya dimiliki oleh orang tua. Keinginan untuk memiliki menjadikan orang tua mendorong anak untuk bersandar kepada mereka secara berlebihan. Ketika anak-anak masih muda, wajar jika ia bergantung kepada orang tuanya. Tetapi semakin meningkat usia anak itu, tingkat ketergantungan itu semakinlah ia berkurang. Kalau tidak demikian, maka perkembangan emosi anak tersebut akan terganggu atau terpengaruh dan pada akhirnya akan menghalangi mereka menjadi anak-anak berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Kasih ini adalah kurang tepat. Yang kedua, kasih yang bersifat menggantikan, yaitu kasih bersyarat. Saya yakin kita semua ingat akan cerita adik-beradik Esau dan Yakub, di mana Yakub mau untuk memberikan sup kacang merah kepada Esau dengan satu syarat, ia harus memberikan hak kesulungannya, yang mana akhirnya membawa pertengkaran antara mereka. Kita juga sekarang suka melakukan hal itu. Mungkin kita tidak sadar akan hal itu.
kita akan baik kepada orang yang baik kepada kita. Contohnya, kadangkala orang tua akan memaksakan kehendaknya untuk inginkan anak mereka menjadi polis, peguam, doktor, dan sebagainya. Sehingga mendidik anak tersebut sesuai keinginannya. Dan anak kadang menurut. Jika tidak menurut, maka mereka tidak dikasihi oleh orang tuanya. Kasih seperti ini adalah kasih yang berbahaya. Karena kasih seperti ini mempunyai batasan tingkah laku, membatasi bakat anak, dan merupakan kasih yang memuaskan orang tuanya. Kasih ini tidak adil atau tidak tepat. Ketiga, kasih yang bersifat pilih kasih. Dalam Alkitab yang mencatat kisah dalam keluarga yang pilih kasih, yang membuahkan pertengkaran antara sesama adik-beradik. Ishak lebih mengasihi Esau dan Ribka lebih mengasihi Yakub. Dan ini turun kepada anaknya Yakub yang terlalu mengasihi Yusuf, yang lahir dari istri yang lebih dia kasihi, yaitu Rahel. Dan akhirnya menimbulkan persaingan antara Leah dan Rahel dan juga anak-anak mereka, yang menyebabkan Yusuf dan tanpa belas kasihan dijual kepada orang lain. Pilih kasih adalah hal yang tidak baik. Kasih seperti ini akan berakibat buruk bagi anak tersebut. Anak yang lebih dikasihi akan berbuat sesuka hatinya dan sering anggap remeh pada orang lain dan menganggap dirinya lah yang paling dikasihi. Saya yakin kita sebagai orang tua tidak ingin memiliki anak demikian. Anak melakukan kesalahan haruslah diberikan kasih yang tepat dengan cara menegur anak tersebut, bukan membelanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita ingin kita mengasihi Tuhan. Namun, bagaimana kita mengasihi Tuhan kita? Apakah dengan datang ke gereja setiap Sabat, membayar perpuluhan, persembahan, atau menuruti hukum 10? Sudah mengasihi Tuhan? Jawabannya, tapi masih ada yang kurang, kata Yesus kepada pemuda itu. Sebagai hal yang terakhir, saya akan membacakan janji kasih. Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku harus sabar kepada orang yang berbuat jahat kepadaku, harus murah hati kepada sesamaku, bahkan orang yang memusuhi aku. Tidak akan cemburu kepada siapapun, tidak akan memegahkan diri, tidak sombong, tidak akan melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak akan menjadi pemarah, tidak akan menyimpan kesalahan orang lain, tapi mengampuni. Tidak akan bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Akan menutupi segala sesuatu yang dalam arti melupakan kesalahan orang lain atau dosa. Ini boleh kita dapat dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Dan akan percaya segala sesuatu yang dalam arti selalu mengharapkan dan berbuat yang terbaik kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seberapa tepatkah kita mengetahui kasih yang kita lakukan itu sudah benar? Ini adalah sulit, sukar dilakukan, tetapi sebagai umat Allah harus melakukannya, karena dari situlah kita dikenal sebagai umat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dengan pelajaran yang disampaikan oleh Mrs. Pastor kita, yaitu Mrs. Leani Baging, diharapkan mesej pelajaran yang telah disampaikan akan menjadi teladan dan keberkatan bagi semua kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, bagi menyambut pelajaran tersebut, mari kita menyanyi sekali lagi dalam buku LPMI kita, nomor 199, Tuhan Batu Karang Kita.
Ya Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, sebentar tadi kami sudah mendengar dan belajar firman-Mu. Kiranya firman itu mengangkat jiwa lebih dekat di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.